Ya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Seperti tadi kita di awal segmen, di awal buka Morning Show kita sudah informasikan akan ada dialog tentang hobi mengoleksi diecast. Betul, ini kamu diecast-nya udah ada? Sudah saya siapkan. Mana? Ini dia. Oh, ini die beneran? Ini die beneran. Masa kayak gitu? Kan yang penting ini kita ngomong diecast-nya tentang otomotif, motor. Motor ada rodanya, ada stangnya, ada joknya. Kurang apa ini rodanya 3, stangnya ada ya kan? Iya, tapi bukan kendaraan ya. Ini die. Kendaraan. Iya ini kendaraan beneran, Okay. tapi bukan yang itu yang dimaksud nih. Yang dimaksudnya yang ini salah satunya ya kan? Jadi yang seri apa Cak? Pokoknya ini motor keren itu ya, superbike ya, salah satu superbike. Nah ini daripada jadi kita saring menduga-duga, ya kan? Ini nggak tahu motor apa, seri apa, bagaimana kita langsung aja deh nih ke memang yang mengoleksinya banget. ada komunitasnya. Komunitas banget. Kita ada anggota komunitasnya di sini. Halo, ini udah ada Indonesia Motorcycle Die. Halo. Halo. Apa kabar Mas Ahmad? Baik. Apa kabar Mas Saya muter Dede? kesini, saya muter kesini. Ayo Mas Ratwa. Ini lebih ramai lagi ternyata. Aduh. Ini mainan. Ya. Ini saya bawa pulang aja dulu deh. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan diecast, kalau misalnya kita lihat motor-motoran nih, Iya. ini kita bisa bilangnya ini mainan atau ada nilai lain dibanding selain kita menyebutnya sebagai mainan sih, Mas Rahmat? Sebenarnya ini mainan plus koleksi dan Plus inventaris. koleksi. Oh, oke. Inventasi ya, itu. Jadi awalnya tuh kan kita mengkoleksi itu dulu, kalau saya pribadi tahun 99 akhir lah, 2 tahun 2000. Udah 2000 ya. Oke. Saya tuh mulai mengkoleksi koleksi yang kecil skala 18 itu yang ada di situ. Skala 18 tuh yang biru itu ya? Oh, oke. Ya, yang biru itu. Saya pikir yang dikoleksi dari ini, pasir-pasir kecil-kecil. Tapi karena seiring waktu berjalan tuh, ada racun dari teman-teman kita. Oke. Nah, terus lihat koleksi-koleksi yang skala 12 seperti ini, kok keren gitu loh. Jadi akhirnya ya kita fokus di skala 12 kalau saya. Oh, Oke. jadi memang Skala setiap 12 ya. orang beda-beda ya fokusnya atau Beda-beda. kegemarannya. Nah, kalau Mas Dede sendiri awalnya tuh kapan sih suka dan kenapa tiba-tiba kok suka untuk mengoleksi ini? Kalau saya dari 2010-an kira-kira ya. 2010. Itu ketika Kena racun sama Mas Rahmat mungkin? enggak, kebetulan saya memang dari dulu memang dari kecil suka MotoGP. Jadi saya memang fokusnya ke MotoGP dari situ. Oh, oke. Berarti memang kalau teman-teman sendiri ternyata alasannya tuh berbeda-beda ya kalau untuk itu. Nah, ini kan ada kalau tadi lihat modelnya tuh macem-macem. Kalau tadi Mas Rahmat bilang ada skala 12, ada juga beberapa skala-skala lainnya. Nah, ini yang membedakan tuh apa sih sebenarnya antara satu sama yang lain? Ukuran, Mbak. Ukurannya aja Ya. atau jenisnya misalnya atau ada Ducati, ada Yamaha atau itu sebenarnya sama membedakan aja? atau Sama aja. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk ukuran itu kan ada 132, 118 sama 112. Nah, kalau untuk merek tergantung ya. Oke, itu juga tergantung kesukaannya ya, Betul. dengan tim mana gitu ya, Iya, betul. itu mewakili. Nah kalau kita lihat ada yang modelnya, kalau model seperti ini motornya aja ada namanya tersendiri nggak? Kalau seperti kan diorama ya. Ya. Kalau yang seperti ini, koleksi seperti ini, itu koleksi single aja atau seperti apa? Koleksi single biasanya kalau ini kita sudah dapat dari pabrik gitu ya. Oke. Tapi sama temen di custom. Oh ini di custom? Custom. Oke. Seperti ini juga custom. Saya boleh Boleh, silakan, boleh. silakan. Ini ya? ngeri ya. Enggak apa-apa. Ini dapetnya susah nggak sih Mas Rahmat dan Mas Dede untuk mendapatkan ini? Ini kan ada yang custom, Ya. ada juga yang langsung mungkin beli udah dapetnya begini Iya. gitu. Tergantung serinya. Kadang seri-seri tertentu itu bahan motornya yang mau dimodif nggak ada di pasaran. Oh gitu. Kita harus modif dari motor-motor lain dulu. Kita modif ulang ganti bodi. Sama kita kayak cat motor ulang. ini ya, jadi Iya, kayak harusnya. motor Iya, beneran. motor Benar-benar asli. memodifikasi Iya. motor asli. Iya. Oke. Kayak tadi yang dipegang Eliza di dalam. El itu jangan diumpetin. Ini biar bisa dibawa pulang. Oh kan? gitu niatnya. Nah ini kan sudah dalam akrilik. Ini kalau misalnya kita lihat ini motor dengan superbike yang biasa belum di custom gitu ya. Ya. Nah ini kalau ide mengcustomnya itu datangnya lagi dari kesukaan dengan klub tim tertentu atau seperti apa biasanya bisa mengcustom jadi kayak Marc Marquez, jadi Rossi seperti itu tuh. seperti apa, Kalau Pak untuk Rahmat? Valentino Rossi sendiri itu kan dia ngeluarin terakhir tahun 2012 untuk bike seperti itu. Ini ya.
Nah, 2013, 14, 15 tuh nggak ada. Nah, terpaksa kita karena belum keluar kita harus custom. Oke. Ya karena kecintaan kita itu loh. Untuk mengupdate model. Untuk mengupdate model. Biasanya di upgrade itu ada sisinya buntutnya ditambahin. Ini? Itu agak dibikin lancip gitu loh. Oh, oke. Ditambahin kabel-kabel. Kabel-kabel kayak gini Iya, ya. itu. Nah, ini kan custom, berarti kan sama seperti motor-motor aslinya, ibaratnya Betul. seperti Kita itu. bisa nyebutin replikanya nggak sih? Bisa. Iya. Oke, karena sedetail mungkin gitu ya. Detail mungkin. Nah, ini kan dapat barangnya juga susah-susah gampang berarti atau gimana? Ini gimana Reseller. nih? Ya. Kalau bahan ya, bahan itu kebanyakan memang dari luar negeri. Untuk beberapa merek tertentu memang udah ada distributor, importer yang masukin ke Indonesia. Ada juga kita memang harus ngambil dari luar negeri, misalnya dari eBay atau dari seller-seller Eropa langsung. Oke. Kayak gitu. Ini hobi mahal berarti. Gimana Pak Rahmat? Hobi mahal. Ini mah nggak? bukan motor-motoran biasa. Jangan-jangan kalau dikumpulin bisa beli ya minimal motor bebek atau skuter bisa kali. Bisa. Gimana? Ini termasuk hobi mahal nggak? Karena kan tadi kan bisa menjadi apa ya? Jangan-jangan bisa jadi investasi juga investasi. nih. Ya dimana harganya akan terus Mahal meningkat. relatif. mahal relatif, tergantung punya uangnya atau enggak. Yang penting kita puas. Oh, Karena suatu hobi itu kan nggak bisa dilihat dengan uang gitu. benar. Ya, itu yang penting itu kita kayak ini juga edisi terbatas. Ya, ini ya. Itu juga Ini momen Rosi. Rossi Rossi. saat apa nih? Selebrasi kemenangan. sebenarnya itu figurnya kita custom. Oke. Itu figurnya nggak ada kayak gitu, cuma saya pengen seperti itu sama teman dari Semarang di custom. Cat ulang. Dicat ulang, dibikin pakai resin. Oke. Kalau ini figurnya asli dari pabrikan. Oh, berarti ada yang namanya pabrikan Iya. dan juga kita custom. Iya. Nah, bedanya Bisa apa balik tuh? lagi Mungkin kalau teman-teman yang sudah sangat mengetahui detailnya, mungkin kepuasan dari mungkin dari kualitas ada kepuasan kalau misalnya yang pabrikan sama yang custom Sama yang lebih puas custom. karena lebih detail mungkin. Kalau untuk pabrikan pasti lebih mahal ya. Oh, justru lebih mahal. Oke. Kalau untuk custom ya relatif lah. Bisa inilah tergantung. Adonannya bisa kita pilih sendiri lah. Ya, kayak gitu seperti ya. ini Mark Marquez Crash Iya. itu. Ini Ini temen ini dia langsung jalan imajinasinya langsung dibuat gitu loh. Ini handmade semua untuk figurnya. Handmade semua. Handmade. Nah, berarti kan ini dari setiap untuk mengoleksinya saja ini kan punya kepuasan tersendiri Betul, seperti itu kan. ya. Apalagi yang kembali lagi sebenarnya enakan mana sih dapatnya merakit sendiri atau emang pas dapet karena kan jarang-jarang nih ada tiba-tiba pameran gitu kan. Iya. Wah, dapet nih kalau enak seru-seruan mana sih sebenarnya? Kalau pribadi macam-macam, ada teman-teman yang memiliki waktu lebih luang ya, dia lebih seneng beli yang harus merakit dari awal. Masih pretel-pretelan itu dirakit sendiri, dicat sendiri, ada kepuasan tersendiri. ya. Itu Tamiya biasanya merek Tamiya. Iya. Nah, ini kalau kita lihat ini di diorama. Nah, dioramanya itu biar lebih jelas lagi biasanya selalu ada kayak keterangan atau captionnya di sini ya. Iya. Memang dibuat seperti itu ya. Ini seperti ini Marc Marquez Crash Mugello 2015. Berarti belum lama ya. Belum lama. Oh, oke. Nah, ini kan jenis-jenisnya banyak ya. Kalau kita lihat memang kalau diecast ini sejauh ini memang di Indonesia tuh perkembangannya kayak apa sih sebenarnya Mas Rahmat dan juga Mas Dede untuk komunitasnya sendiri ya terkait dengan yang koleksi terkait motor-motor ini? Perkembangan 4 tahun 3 tahun terakhir sangat ini banget signifikan banget ya. Terutamanya kayak karena ada sosial media, jadi kayak Facebook kayak gitu kan kita makanya bikin grup di situ karena melihat perkembangan orang-orang yang mencintai diecast ini tambah banyak terus. Itu kelihatan perkembangan membernya itu bertambah terus. Oke. Ya. Nah, penggemarnya atau anggota komunitas kalian khususnya kalau untuk IMD ini dari usia berapa aja? Kita nggak ada batas usia. Nggak ada batasan usia. Yang penting dia intinya cinta akan diecast. Oke. Jadi ada mulai dari terakhir tuh ada teman Anak sekolah ya. SMA. Paling muda umur berapa? Paling tua, paling dewasa. Paling muda SMP lah, SMP ada lah. Oke. Karena kan mereka harus merakit ya, mungkin ya Baik. Nah, kalau diecast haruskah memang kira-kira ada idola tertentu yang hingga akhirnya ngoleksi semua Rossi semua atau Iya. Marc Marquez semua? Karena kalau kita lihat di sini nomornya 46 semua ya, The Doctor Iya semua. nih. Sama topinya Mas Rahmat juga. Iya. Nah, kita akan membahasnya nanti pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.